Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara melihat khodam sendiri. Fenomena khodam telah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial belakangan ini. Banyak orang yang penasaran dan ingin mengetahui apakah mereka memiliki khodam pendamping. Namun, sebelum mencoba melihat khodam sendiri, penting untuk memahami apa itu khodam dan bagaimana cara yang aman untuk melakukannya. Pengertian khodam dan jenisnya khodam merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti pembantu, penjaga, atau pengawal. Dalam konteks spiritual, khodam dipercaya sebagai entitas gaib yang mendampingi dan membantu seseorang. Beberapa jenis khodam yang sering disebutkan antara lain: khodam pendamping leluhur, khodam macan putih, khodam naga, khodam ular, khodam buaya putih, khodam ratu, khodam harimau loreng. Keberadaan khodam sering dikaitkan dengan praktik spiritual atau ilmu kebatinan tertentu. Sebagian orang percaya bahwa khodam bisa diperoleh melalui keturunan, ritual khusus, atau amalan tertentu. Namun, penting untuk diingat bahwa keberadaan khodam masih menjadi perdebatan dari sisi agama dan ilmiah. Persiapan sebelum mencoba melihat khodam. Sebelum mencoba melihat khodam sendiri, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Niat yang tulus dan pikiran yang tenang, ruangan yang sunyi dan nyaman. Waktu yang tepat, sebaiknya malam hari ketika suasana lebih hening. Cermin besar, jika menggunakan metode cermin, lilin atau penerangan yang redup, opsional. Dupa atau aromaterapi untuk menciptakan suasana yang lebih fokus, opsional. Yang terpenting adalah memastikan bahwa Anda dalam keadaan rileks dan tidak merasa takut atau cemas. Jika Anda merasa tidak nyaman, sebaiknya tunda atau batalkan upaya melihat khodam. Teknik visualisasi untuk melihat khodam. Salah satu cara yang sering digunakan untuk mencoba melihat khodam adalah dengan teknik visualisasi. Berikut langkah-langkahnya. Duduk atau berbaring dengan posisi yang nyaman, tutup mata, dan ambil napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan pikiran. Bayangkan diri Anda berada di tempat yang damai dan indah, seperti taman atau pantai. Fokuskan pikiran pada keinginan untuk bertemu dengan khodam pendamping Anda. Visualisasikan cahaya putih yang mengelilingi tubuh Anda, memberikan perlindungan dan energi positif. Dalam pikiran, ucapkan dengan lembut, "Assalamualaikum ya khodamul minal badani," sebanyak 33 kali. Biarkan pikiran Anda terbuka dan perhatikan jika ada bayangan atau sosok yang muncul. Jika tidak ada yang muncul, jangan memaksa, bisa jadi Anda perlu lebih banyak latihan atau memang belum waktunya. Ingatlah untuk selalu bersikap hormat dan tidak memaksa jika tidak ada yang muncul. Proses ini mungkin membutuhkan waktu dan latihan yang konsisten. Metode cermin untuk melihat khodam. Metode lain yang sering digunakan adalah dengan menggunakan cermin. Berikut langkah-langkahnya. Siapkan ruangan yang tenang dan redup. Letakkan cermin besar di depan Anda. Duduk dengan nyaman menghadap cermin. Fokuskan pandangan pada bayangan wajah Anda di cermin. Perhatikan setiap detail wajah Anda selama beberapa menit. Tutup mata dan bayangkan wajah Anda dalam pikiran. Buka mata perlahan dan lihat kembali ke cermin. Perhatikan jika ada perubahan atau sosok lain yang muncul di sekitar bayangan Anda. Penting untuk diingat bahwa metode ini membutuhkan konsentrasi tinggi dan mungkin tidak berhasil dalam sekali coba. Jangan terlalu memaksakan diri dan selalu jaga ketenangan pikiran. Tanda-tanda kehadiran khodam. Meskipun tidak semua orang dapat melihat khodam secara langsung, ada beberapa tanda yang dipercaya menunjukkan kehadiran khodam. Perasaan tidak sendiri meski berada di ruangan kosong. Mimpi yang berulang tentang sosok atau hewan tertentu. Intuisi yang kuat atau firasat yang sering terbukti benar. Kemampuan untuk merasakan energi di sekitar, pengalaman paranormal atau mistis yang tidak bisa dijelaskan. Keberuntungan atau perlindungan yang tidak biasa dalam situasi berbahaya. Namun, penting untuk diingat bahwa tanda-tanda ini tidak selalu berarti seseorang memiliki khodam. Bisa jadi ada penjelasan lain yang lebih rasional untuk pengalaman-pengalaman tersebut. Cara merawat khodam. Bagi yang percaya memiliki khodam, ada beberapa cara yang dipercaya dapat membantu merawat dan memperkuat hubungan dengan khodam. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Melakukan ibadah dan amalan spiritual secara rutin. Berpuasa atau melakukan tirakat pada hari-hari tertentu. Membaca doa atau mantra khusus secara konsisten. Menjaga pikiran dan perbuatan agar selalu positif. Melakukan meditasi atau olah spiritual lainnya. Menghormati leluhur dan menjaga warisan spiritual keluarga.
Penting untuk diingat bahwa cara merawat khodam ini harus dilakukan dengan niat yang tulus dan tidak melanggar ajaran agama yang dianut. Risiko dan hal yang perlu diwaspadai. Meskipun banyak orang tertarik untuk mencoba melihat khodam, ada beberapa risiko dan hal yang perlu diwaspadai. Gangguan psikologis. Jika terlalu terobsesi, kemungkinan tertipu oleh ilusi atau halusinasi. Potensi konflik dengan ajaran agama tertentu. Risiko terjebak dalam praktik mistis yang berbahaya. Ketergantungan pada kekuatan gaib dan mengabaikan usaha nyata. Eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk selalu bersikap kritis dan tidak mudah percaya pada klaim-klaim yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Pandangan agama tentang khodam. Dalam konteks agama, khususnya Islam, pandangan tentang khodam cukup beragam. Sebagian ulama membolehkan memiliki khodam dengan syarat tidak menyekutukan Allah. Ada yang berpendapat bahwa meminta bantuan jin, termasuk khodam, adalah perbuatan syirik. Beberapa ulama menyatakan bahwa khodam sebenarnya adalah jin yang menyamar. Ada juga yang menganggap bahwa khodam hanyalah mitos atau kepercayaan kuno yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 6 menyebutkan, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ayat ini sering dijadikan dasar oleh mereka yang menentang praktik meminta bantuan atau perlindungan dari jin, termasuk khodam. Alternatif spiritual yang lebih aman bagi yang tertarik dengan aspek spiritual namun ingin menghindari risiko, ada beberapa alternatif yang lebih aman. Memperdalam ibadah sesuai ajaran agama yang dianut. Belajar meditasi atau mindfulness untuk meningkatkan kesadaran diri. Mengembangkan intuisi dan kecerdasan emosional, mempelajari filosofi dan kebijaksanaan hidup dari berbagai tradisi. Melakukan kegiatan amal dan membantu sesama sebagai bentuk spiritualitas praktis. Menekuni seni atau hobi yang dapat menjadi sarana ekspresi spiritual. Bergabung dengan komunitas spiritual yang positif dan inklusif. Dengan melakukan hal-hal tersebut, seseorang dapat mengembangkan aspek spiritual dalam hidupnya tanpa harus terlibat dalam praktik-praktik yang kontroversial atau berisiko. Nah, cukup sekian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.